pagi ini kita sudah bisa berkumpul kembali di dalam kelas ini dalam mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan ya. Agenda kita hari ini yaitu presentasi tugas proyek dari kelompok 3 yang berjudul lindung nilai ya. Ini tulisin PSK-nya ya. PSK berapa ini? Berapa PSK-nya? 55 ya. Judulnya seperti itu. Oke, saya absen. Pesertanya yang pemakalanya adalah yang pertama Nurpria Aprilia Masuk hadir, Rosabila hadir, Atika Pesaria Francisca hadir, Akbar ya, lagi jalan ya. Oke, baik, mudah-mudahan cepat datang. Teman-teman Patu, kita mulai saja presentasi dulu dari kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, yang terhormat Ibu Dr. Ibu Suwari SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, beserta teman-teman semua yang saya hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang lindung nilai atau hedging. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salsabila Ramadhani dengan NIM 2023-03-1016. Saya sebelumnya dengan NIM 2023-13-1038. Saya Rizka Fisalia Sanibisna dengan NIM 2023-03-1036. Saya Wilfrida Pegasi dengan NIM 2023-03-1009. Adalah latar belakang fluktuasi pasar keuangan, terutama pada nilai tukar valuta, suku bunga, dan harga komoditas menimbulkan risiko yang signifikan bagi perusahaan. Ketidakpastian ini dapat mempengaruhi arus nilai aset, kewajiban, serta stabilitas keuangan perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan strategi manajemen risiko yang efektif untuk meminimalkan potensi kerugian yang mungkin timbul. Salah satu strategi penting yang digunakan adalah hedging atau lindung nilai. Hedging dilakukan dengan memanfaatkan Dan tahun 2019, hedging adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko melalui kontrak keuangan tertentu. Hedging tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi untuk melindungi perusahaan dari potensi kerugian akibat pergerakan variabel pasar. Menurut Allianz dan OPEC 2001, hedging merupakan salah satu strategi manajemen risiko perusahaan modern yang dapat mengurangi volatilitas nilai perusahaan, terutama perusahaan dengan exposure transaksi internasional. Instrumen derivatif yang dipakai untuk lindung nilai atau hedging. Untuk melakukan hedging, digunakan instrumen derivatif yang nilai atau harga. Berikutnya, prinsip dasar lindung nilai dalam konteks manajemen risiko. Prinsip dasar hedging adalah investing exposure, yaitu mengambil posisi derivatif yang berlawanan dengan posisi atau exposure asli, sehingga jika nilai aset dasar turun atau perubahan, kerugian pada posisi asli dapat dikompensasi oleh keuntungan atau pengurangan kerugian di posisi derivatif. Dengan hedging, perusahaan atau investor bisa menjaga stabilitas arus kas, nilai aset, kewajiban, atau exposure valuta asing. Artinya mereka tidak harus menghadapi fluktuasi besar secara langsung. Keuntungan hedging dalam manajemen risiko. Hedging menyediakan perlindungan komprehensif terhadap fluktuasi pasar dengan mengurangi potensi kerugian signifikan pada aset dan liabilitas, memungkinkan perusahaan menjaga nilai interaksinya di tengah ketidakpastian ekonomi. Studi jurnal menunjukkan bahwa aktivitas hedging secara signifikan memediasi hubungan antara financial distress
dan nilai perusahaan, di mana perusahaan dengan indikasi kebangkrutan menggunakan hedging untuk melindungi aset dari risiko nilai tukar. Yang ketiga itu meningkatkan kepercayaan investor. Perusahaan yang melakukan hedging secara transparan menunjukkan komitmen pada manajemen risiko yang matang sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan kreditor. Terus yang keempat adalah memudahkan perencanaan keuangan. Hedging memungkinkan penguncian harga atau nilai tukar di masa depan sehingga bisnis menyusun anggaran tahunan tanpa ketakutan volatilitas pasar. Di sini ada jenis-jenis lindung nilai menurut PSHK nomor 55. PSHK nomor 55 mengkualifikasikan akuntansi lindung nilai menjadi 3 jenis, yaitu nilai wajar, nilai arus kas, dan nilai investasi neto pada operasi luar negeri. Masing-masing dengan perlakuan akuntansi spesifik untuk memastikan Keputusan hedging. Yang pertama leverage atau debt. Leverage diukur dengan debt to equity ratio. Sering berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan hedging karena tingkat utang tinggi meningkatkan risiko kesulitan keuangan dan volatilitas arus kas. Perusahaan dengan DAR tinggi cenderung hedging untuk menjaga stabilitas pembayaran bunga dan pokok utang, menghindari biaya kebangkrutan potensial. Yang kedua, likuiditas atau current ratio. Likuiditas diproksikan dengan current ratio atau liquidity ratio biasanya berpengaruh negatif signifikan pada keputusan hedging karena perusahaan dengan likuiditas tinggi memiliki cadangan kas yang cukup untuk menyerap fluktuasi risiko tanpa instrumen lindung nilai. Perusahaan likuidit jarang hedging sebab biaya derivatif dianggap tidak sebanding dengan manfaatnya, berbeda dengan perusahaan kurang likuid yang lebih rentan terhadap guncangan pasar. Yang ketiga, nilai perusahaan atau fee adalah strategi manajemen risiko yang melindungi perusahaan dari ketidakpastian pasar menggunakan instrumen derivatif seperti forward, future, opsi, dan swap. Melalui jenis hedging menurut PSAK 55 fair value hedge, cash flow hedge, dan perubahan nilai instrumen dan item yang dilindungi. Strategi ini membantu menstabilkan arus kas, mengurangi risiko kerugian, serta meningkatkan kepercayaan investor meskipun tetap memiliki risiko seperti basis risk dan biaya transaksi. Faktor seperti leverage, lanjutan keuangan perusahaan. Sekian presentasi kami. Jika ada yang bertanya silakan. Terima kasih. Jadi ini mengenai materi ini sebenarnya saudara tuh sudah membahas di mata kuliah pengupahan ya, apa mata kuliahnya ya, sudah banyak kita didapatkan ya. Tapi saudara bisa membedakan di sini bagian akuntansinya. Kita kan orang akuntansi. Jadi untuk saudara nanti persiapan untuk membuat skripsi ya, kan selama ini sudah terlalu banyak judulnya itu model terhadap perusahaan ya. Jadi itu lebih ke keuangan kan. Jadi kalau kita sebagai orang akuntansi kita harus menghubungkannya dengan akuntansi. Seperti ini makalahnya bagus ya. Jadi sudah akuntansi lah ya. Jadi bukan keuangan lagi. Nah, kita hubungkan dengan PSAK 55. Makanya judulnya ditanda ya. Jadi yang kita bahas itu nilai hedging PSAK 55. Jadi kita lebih membahas kepada PSAK 55-nya. Pertanyaan itu, apakah sudah layak dijadikan instrumen utama hedging untuk perusahaan dengan likuiditas rendah? Kurang kencang Kak. Oh, oke. Pertanyaan itu tadi, apakah opsi layak dijadikan instrumen utama hedging untuk perusahaan dengan likuiditas rendah? Jawabannya itu tidak. Opsi tidak layak dijadikan instrumen utama hedging untuk perusahaan dengan likuiditas rendah karena risiko likuiditas rendah pada opsi itu sendiri dapat memperburuk masalah cash flow dan meningkatkan biaya transaksi. Alternatif hedging yang lebih cocok itu forward contract karena lebih sederhana, tidak memerlukan margin awal besar dan efektif untuk melindungi nilai kurs tanpa likuiditas pasar sekunder. Jadi tadi Salsabila ya,
Jawab pertanyaan dari Davi. Pertanyaannya, apakah UMKM perlu melakukan hedging walaupun biaya instrumen derivatif cukup mahal? Dan bagaimana cara perusahaan tahu kapan biaya hedging itu sebanding dengan manfaat yang bakal diterima? UMKM perlu mempertimbangkan hedging bila memiliki exposure risiko yang besar terhadap fluktuasi nilai tukar, harga komoditas, atau suku bunga. Walaupun biaya instrumen derivatif mahal, hedging tetap penting jika potensi kerugian tanpa hedging jauh lebih besar dari biayanya. UMKM dapat melihat apakah biaya hedging sebanding dengan manfaat UMKM dapat menilai apakah biaya hedging sebanding dengan manfaat dengan cara yang pertama menghitung exposure risiko, yang kedua membandingkan dengan biaya hedging, yang ketiga menganalisis stabilitas arus kas, dan yang terakhir mempertimbangkan rencana bisnis. Jadi begitu ya. Saya yang tanya siapa? Saya Bu, Davina. Jadi UMKM, UMKM jenisnya apa dulu ya? Bergerak di bidang apa dulu ya? Bergerak di apa? Kalau dia misalnya Pertanyaannya, bagaimana likuiditas yang berlebih dapat membuat perusahaan percaya dan mengabaikan hedging? Likuiditas yang berlebih dapat mempengaruhi kepercayaan publik dan mengubah cara perusahaan berinvestasi. Ketika likuiditas perusahaan tinggi, dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang dapat meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur. Namun, jika likuiditas berlebihan terus berlanjut, bisa menjadi tanda bahwa perusahaan tidak memiliki kebutuhan jangka panjang yang signifikan, sehingga perusahaan keinginan untuk berinvestasi di masa depan. Likuiditas yang berlebihan dapat mengurangi ketergantungan pada hedging karena perusahaan tidak perlu terus berinvestasi dalam aset yang tidak akan memberikan manfaat jangka panjang. Jadi saya ulangi lagi, likuiditas. Nah, likuiditas sekarang kasar ya. Sering menyebabkan hedging tidak bekerja efektif. Menurut Anda, apakah basis risk sebaiknya ditoleransi atau dihindari dengan metode alternatif? Basis risk sebaiknya dikelola dan diminimalkan sebanyak mungkin daripada ditoleransi sepenuhnya atau dihindari total dengan metode alternatif, karena strategi manajemen yang tepat dapat meningkatkan efektivitas hedging tanpa menghilangkan fleksibilitas instrumen derivatif. Sekian dari kelompok kami. Kelompok kaminya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Kasih